Padahal betul-betul pasukan siluman bener. Kenapa? Tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba langsung jalan, langsung muncul di satu tempat. Saya ngomong, ya hanya hantu yang bisa nangkap hantu. Nah itu kan kata-kata dari pasukan siluman gitu. Hanya siluman bisa nangkap siluman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi perlu saudara tahu bahwa jalan Tuhan beda dengan jalan manusia. Perlu saudara tahu bahwa semua rancangan Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan, tidak, tapi memberikan damai sejahtera. Nah, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, di dalam badai apapun, di dalam tekanan apapun, Tuhan tetap menyertai. Ingat saudara, di dalam badai tekanan apapun persoalan kita, hidup kita, ingat, Tuhan tetap menyertai. Nah, jadi ingat, apapun tekanan, apapun badai yang datang, keyakinan ini harus engkau pegang, bahwa Tuhan tetap menyertai. Rencana Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kadang rencana Tuhan lebih hebat melebihi apa yang kita inginkan. Karena pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Dan penyediaan Tuhan melebihi doa yang kita ucapkan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kali saya sekolah Alkitab, saya lulus tahun 96. Waktu sekolah Alkitab mau lulus, waktu itu mau diwisuda. Nah, kebetulan saya di tempat sekolah Alkitab itu, saya yang paling bodoh, saudara. Nah, waktu itu saya mau wisuda, saya hanya setingkat SMA. Saya dipanggil, lulus itu sama rektor, Bapak Pendeta Pontas Pardede. Nah, Pendeta Pontas Pardede berkata, Daud, sebenarnya kamu tidak lulus. Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihan, engkau kunyatakan lulus. Nah, saya lulus, saudara, ranking 4, murid tinggal 4, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu itu, saudara, waktu itu saya diwisuda setingkat SMA dan rektor berpesan tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Saya tanya sama Pendeta Pontas, kenapa saya tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi? Karena kamu adalah murid yang paling bodoh di sini dan guru-guru sekolah Alkitab bersatu supaya tidak ketemu kamu lagi. Jadi saya tidak boleh sampai sekolah tinggi teologi, hanya lulus setingkat SMA. Nah, waktu itu, saudara, saya diwisuda, saya senang sekali, saudara. Nah, saya senang sekali. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu wisuda, mama, papa, orang tua, adik, kakak, tidak ada yang datang. Akhirnya saya naik angkot, nyampe rumah. Begitu sampai rumah, apa yang terjadi? Ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat, di PHK rame-rame. Disitulah saya berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Nah, kadang pada waktu kita ada masalah, kadang kita bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Betul nggak, saudara? Nah, ingat bahwa Elohim turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Waktu itu saya berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Nah, dalam kondisi seperti itu, ingat, saudara, kalau saya stres, satu keluarga stres, namanya gila, saudara. Nah,
Dalam kondisi seperti itu, apa yang harus saudara lakukan? Yang pertama adalah engkau harus percaya penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, percaya bahwa selama kita di dalam Tuhan, pasti ada jalan. Itu saudara. Selama kita dalam Tuhan, pasti ada jalan. Waktu itu saudara, Alkitab berkata, kalau engkau mencari aku, maka menemukan aku. Di situ saya berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya berdoa. Waktu saya berdoa, tiba-tiba saya mendapat suara Tuhan. Demikian. Daud, ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Tiba-tiba ada plastik bekas gula di tangan saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Nah, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, jual plastik. Nah, kadang dalam kondisi seperti itu, sekitar kita tidak mendukung kita. Tapi harus kita punya pengharapan. Karena dasar dari iman adalah pengharapan, saudara. Nah, waktu itu saya ngomong mama saya, Mah, aku mau jual plastik, Mah. Aku perlu uang modal. Mama saya ngomong, Daud, di antara anak mama, kamu paling bodoh. Di kelas pun paling bodoh. Nanti malah bangkrut habis semua. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Kalau kamu gagal, ini modal terakhir. Saya ngomong sama mama, Mah, aku mau jual plastik perlu motor. Mama saya, ini ada motor Yamaha Post1. Tapi bulan depan tidak bisa bayar kreditnya. Bayangin saudara. Udah dikasih modal 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Yaitu sekarang ya 10 dolaran lah saudara. Waktu itu saya beli plastik 25 kilo saudara. Nah, ingat, segala sesuatu yang kita doakan, dan kalau kita bekerja dengan doa, pasti ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Ingat saudara, ada faktor kekuatan Tuhan yang menyertai. Makanya dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, libatkan Tuhan dan berdoa, saudara. Nah, waktu itu Tuhan bicara sama saya, dengan tanda salib inilah kau akan menang. Saya jualan plastik, saudara, di pasar-pasar, sehari hanya untung 5.000 rupiah. Nah, 5.000 rupiah sampai 10.000 rupiah. Nah, itu omset 25 kilo. Ingat, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, lakukan dengan setia. Ingat itu, saudara. Di situ, saudara, sehari untung 5.000, 10.000, setelah itu dari omset 25 kilo, jadi 1 kintal dari setengah ton, sampai puluhan ton. Sampai jadi pabrik plastik, saudara. Jadi pabrik plastik tanpa utang bank, saudara. Nah, dan apa yang terjadi, saudara? Dalam kondisi saya diberkati Tuhan itu, saudara. Nah, kadang itu panggilan Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Tapi rencana Tuhan kadang tidak seperti yang kita prediksi, saudara. Nah, tiba-tiba dalam kondisi pabrik bagus, semua bagus, Tuhan bicara sama saya supaya jual pabrik itu, saudara. Saya kaget, jual pabrik. Nah, saya kaget jual pabrik. Nah, kan itu untuk bekerja. Udah tidak ada utang bank, marketing sudah bagus, usaha sudah bagus. Tapi disuruh jual. Nah, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu harus taat. Arti taat itu apa? Tidak neko-neko, tidak bertanya. Percaya aja. Saat Tuhan bicara, belilah tanah di tempat yang akan kutunjukkan padamu. Nah, setelah saya jual, saya beli tanah, itu jembatan waktu itu belum ada, muter, saudara. Nah, wah,
berputar, saya beli tanah di tempat Tuhan tunjukkan itu. Nah, semua uang pabrik yang saya dapat itu, saya jual pabrik itu. Nah, itu saudara, uangnya saya belikan tanah semua sesuai petunjuk Tuhan itu. Setelah saya belikan tanah semua, saudara, langsung saya, nah kadang itu kita ada keraguan ini suara Tuhan atau bukan ya, gitu, saudara. Ini kalau bukan suara Tuhan, habislah pabrik, habis ya, saudara. Tak belikan tanah semua. Kalau tanah tidak laku gimana? Waktu itu harga tanah 200.000, 300.000, saudara. 500.000 pinggir jalan, saudara. Nah, seperti Tuhan tunjukkan itu. Begitu uang habis, di situ saya baru mikir. Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan gini. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Saya kaget. Bagaimana bisa jutaan manusia dengar khotbah? Saya bilang gitu, saudara. Nah, gimana? Saya juga nggak ngerti lah. Pokoknya saya percaya aja. Tiba-tiba Gilbert telepon saya. Daud, kamu melayani ya? Baik Pak Gilbert. Waktu itu saya ngomong, ya Pak Gilbert, ini pabrik udah saya jual. Saya saat ini kerjaan nggak ada Pak Gilbert. Gitu. Pak Gilbert, mau ikut saya aja lah. Nah, saya ikut pelayanan sama pendeta Gilbert, saudara. Nah, saya keliling pelayanan, keliling. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Berapa tahun kemudian, tanah yang Tuhan tunjukkan saya itu, saudara, itu sekitar pintu tol Solo, saudara. Sekitar pintu tol Solo. Jadi, dari harga 200.000, langsung jadi 2,5 juta. Dari harga 500.000, jadi 5 juta. Berlipat-lipat, saudara. Di situ saya bikin ruko, saya itu franchise Alfamart, berapa tempat itu saya bikin ruko-ruko, saudara. Nah, kadang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita nggak ngerti, saudara. Yang penting kita ikut dan taat saja, saudara. Nah, taat dan tunduk aja, penting, dan percaya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu itu, saudara, langsung saya pelayanan, tiba-tiba, saudara, tahun 2004, saya masih ingat itu, saudara, saya diminta untuk jaga presiden sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saya tidak kepikir juga bakal dibawa ke situ, saudara. Karena bidang saya itu kan tentang setan, saudara. Saya juga bingung dibawa ke situ ngapain, saudara. Nggak taunya di sana pelut anti santet, saudara. Penangkal santet. Nah, tiba-tiba saya diminta untuk jaga presiden. Presiden SBY, perintah Pramono Edi Wibowo. Nah, di situ saya banyak bantu dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, penanggulangan teror. Setelah itu operasi senyap, ya, untuk pengamanan khusus negara, ya. Jadi saya ikut saya kaget. Tiba-tiba Tuhan bawa saya ke situ untuk masuk ke dalam hal yang lebih besar, ya, yaitu apa? Pengamanan khusus presiden, ya. Dan bidang saya tentang setan. Nggak taunya di situ saya dibawa juga untuk membantu penanggulangan terorisme. Setelah itu untuk turun lapangan untuk tugas negara. 10 tahun saya tugas negara. 10 tahun saya ditugaskan sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saya dulu langsung di bawah perintah Ibu Ani Yudhoyono. Itu selama 10 tahun saya tugas, saudara. Nah, 2014, tiba-tiba saya dapat petunjuk Tuhan. Bahwa terjadi krisis ekonomi, anginnya akan datang 18-19, badainya akan datang 2020, Indonesia stagnat ekonomi menuju 2023, setitik terang datang. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba 2019, 2020, corona. Pada waktu corona, tiba-tiba saya diajak sama Thomas, sama Michael Zoom. Zoom-nya itu, saudara, yang dengar dan yang melihat, saudara, jutaan, saudara. Seperti yang Tuhan firmankan, jutaan manusia mendengar khotbahmu. Artinya apa? Yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita prediksi,
Itu yang Tuhan berikan. Kadang berpikir, bagaimana khotbah jutaan itu? Kan gitu, saudara. Nggak taunya ada cara yang Tuhan tidak kita bisa prediksi. Pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Nah, jadi pesan Tuhan untuk kita hari ini. Percaya penyertaan Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan itu ajaib. Nah, saudara, ada suatu yang dalam latihan khusus ya, kita dulu di pengamanan residen ya. Jadi kita dulu waktu, kan ada yang namanya itu di pengamanan residen, ada latihan-latihan khusus ya. Nah, kalau saya kebetulan, saya itu selalu di sampingnya Jenderal Pramono Edi Wibowo, gitu. Nah, sering dia ngomong sama saya. Nah, ada satu kata-kata yang dalam setiap hal, tekanan apapun yang terjadi, ketakutan apa yang terjadi, kondisi kepanikan apapun yang terjadi, yang harus engkau lakukan, tetap berpikir jernih dan logis. Ingat, saudara. Ada kata-kata dari setiap latihan itu, saya pasti ingat itu. Waktu itu saya sama Jenderal Pramono Edi Wibowo ngobrol-ngobrol ya. Apapun kepanikan, tertekan apapun kondisi apapun, situasi apapun, panik, takut, khawatir, atau ditekan model apapun, kamu harus tetap berpikir jernih dan logis. Nah, itu. Nah, jernih dan logis. Nah, karena ketakutan, kepanikan, khawatir, tidak terduga datangnya, dan kadang tidak bisa dihindari. Tapi yang penting kamu lakukan, tetap berpikir jernih. Ingat, saudara. Nah, saudara, kalau kita bersama Tuhan, kondisi apapun, pasti Tuhan sertai kita. Dan ada pesan yang saya beritahu oleh saudara, itu sejak tahun 2001, saya memberitahu, akan terjadi inflasi selama 5 tahun. Inflasi 5 tahun, dan corona ini bermutasi 5 tahun juga. Nah, dan nanti akan error. Dan tahun ini saya beritahu di khotbah belajar normal. Nah, tahun depan setitik normal. Artinya kita adaptasi semua untuk kembali normal. Adaptasi, saudara. Karena corona ini kita semua berdampingan, saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin. Lanjut. Terima kasih Pastor Daud Tony, luar biasa. Yang kita tadi belajar ya, kunci ya di dalam kehidupan kita itu, kalau kita mau berhasil, setia dengan apa yang kita bisa lakukan, setia saja. Kemudian yang kedua, selalu libatkan Tuhan. Karena Tuhan yang selalu akan memberikan kita kekuatan dan membuka jalan. Kemudian rencana Tuhan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi selalu rencana Tuhan lebih besar dari yang kita pikirkan. Kemudian yang terakhir tadi luar biasa, apapun kalau kita dalam keadaan panik, gelisah, khawatir, kita harus tetap berpikir jernih, dan logis. Itu benar ya. Makanya Alkitab juga mengajar kita untuk tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Luar biasa Pastor Daud. Jadi sekarang tanya jawab ya Pak Daud ya. Ini tadi ada yang bertanya nih. Yang pertama pertanyaannya, mana tadi ya? Bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara hati, Pak Daud? Itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan dan hati rindu dekat dengan Tuhan selalu, pasti kita akan ada namanya itu kepekaan sendiri. Nah, tapi itu semua kan tergantung hubungan pribadi ya. Iya, setuju Pak Daud. Lalu ini Pak, nah apakah kita itu boleh membungakan uang
Wah, ini Susah ya, Pak. bukan bidang saya nih. Oh, gitu ya. Kalau bukan bidang saya tidak berani ngomong. Oh iya. Karena ada yang tanya ini, kenapa rentenir nggak boleh tapi bank boleh gitu? Nggak perlu dijawab Kalau ya. bank kan legal ya, rentenir tidak betul. legal. Betul sekali jawabannya. Ya, singkat tapi padat ya, benar sekali ya. Kalau bank itu legal, juga bunga-bunganya itu jelas gitu loh, sudah ada hukumnya dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Daud. Pak Daud itu kan dipimpin Tuhan, jadi dikasih tahu tentang membeli tanah, membangun pabrik, terus waktu menjual pabrik. Nah, bagi yang tidak bisa mendengar suara Tuhan atau nggak peka, bagaimana Pak Daud? Karena kita harus belajar mencari Tuhan hidup sungguh-sungguh. Mencari Tuhan hidup sungguh-sungguh. Nah, gini ya, ada satu hal yang mungkin ini yang memang sesuatu yang namanya itu perlu keberanian ya. Tapi keberanian di sini tidak boleh konyol gitu ya. Nah, kadang kita ini harus siap untuk menghadapi sesuatu itu tanpa kita memprediksi. Tanpa kita memprediksi. Nah, kita kadang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Betul nggak Ibu Deborah? Betul. Nah, suatu kali, ini pengalaman saya ya, waktu itu saya ditugaskan, waktu itu saya mau khotbah di tempatnya Michael Gunawan ya. Nah, tiba-tiba saya dapat telepon dari pengaman presiden, telepon. Terus, ada telepon penting ini dari jenderal. Waktu itu saya disuruh ngangkat teleponnya, itu waktu itu jenderal bintang 4. Siap gitu langsung. Waktu itu dia nelpon saya, nyebut sandi saya. Waktu itu ngomong sandi, kode sandi semuanya tetap. Oh ya, ngerti, saya paham. Oh berarti perintah khusus. Nah, waktu itu saya diminta untuk mimpin pengamanan khusus. Untuk operasi khusus, untuk pengamanan ini. Karena kalau kita ini kan biasa tugas itu kan titik pertemuan, misalnya titik pertemuan misalnya itu jam 10 di Jakarta gitu ya. Itu entah bagaimana caranya, entah jalan mau terbang atau jalan kaki atau onta atau kuda atau mobil, jam 10 nyampe lokasi, titik lokasi gitu loh. Nah, itu namanya penugasan kan gitu Ibu Deborah. Nah, waktu itu posisi saya di Surabaya, diberitahu titik pertemuan di Jakarta. Dan di Jakarta itu jam 12, kira-kira jam 12 harus ada di titik pertemuan. Wah, langsung saya dari Surabaya ke Jakarta jalan darat naik mobil itu. Bus, enggak tidur. Nah, karena udah tugasan gitu. Nah, langsung saya titik lokasi, nyampe. Langsung ketemu jenderal, langsung hormat gini, plak, langsung dia beritahu suatu tugas untuk ke suatu tempat. Waktu itu saya diberitahu 4 titik lokasi semua disabotase. Nah, artinya di demo, ada demo itu, ada 4 titik ini. Nah, saya ditugaskan untuk meloloskan ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, makanya kadang saya beritahu, apapun tertekan, apapun ketakutan, kadang kita tidak bisa menghindari. Tetapi kita harus tetap berpikir jernih dan logis. Nah, langsung saya lihat, pesawat jam berapa, Jenderal? Pesawat Garuda jam 1. Oke. Berarti di Soekarno-Hatta sudah dikepung. Ini sudah dikepung. Kan ada berita-berita dari intelijen dan lainnya. Langsung, saya itu selalu kalau dalam penugasan, Ibu Deborah ya, kita tugas itu, pertama, tidak boleh percaya siapapun. Nah, kedua, bikin plan A dan plan B dan plan C. Nah, 3 plan langsung, plug.
Dan saya tuh paling tidak suka briefing-briefing kelamaan, karena pasti bocor. Nah, pasti bocor. Jadi, begitu saya nyampe, langsung briefing, langsung. Nah, langsung saya ngomong, dalam briefing ini rencananya keputusan saya sendiri yang tahu. Jenderal percaya saya, silakan, mainkan. Gitu. Jenderal bintang 4 berkata, mainkan, langsung cet. Saya tanya sama jenderal, jenderal percaya saya tidak? Percaya. Kalau tidak percaya kamu, ngapain kamu kesini? Oke, langsung pesawatan Garuda jam 1. Saya ngomong jenderal, ini dari sabotase, siapin pesawat kecil di Halim waktu itu. Sama jenderal dari siapin pesawat kecil. Jam 1 semua sudah kayak panik ya. Jam 1 udah panik gitu ya. Berangkat enggak? Dari pengawal ini berangkat enggak? Jam 2 semua sudah pada dikira tidak berangkat. Karena saya percaya sudah bocor. Kalau sudah bocor harus kita punya plan B gitu. Kalau udah bocornya keterusan, plan C udah. Nah, waktu itu langsung saya ngomong sama jenderal, mau bicara. Berangkat. Jadi, dikira tidak berangkat, pengawal pada bingung, langsung jenderal sama saya satu mobil, langsung tabrak. Siapapun menghalangi, tabrak saja. Hukum nomor 2. Nomor 1 adalah target selamat dan aman. Hukum nomor 2, penting aman. Target diamankan dulu. Udah. Langsung, bus. Ke Halim. Untuk ke Halim, diberitahu dikepung. Tenang. Pakai topi, masker. Dus, terobos. Stres. Masuk ke pesawat. Langsung pesawat, langsung ke Bandara Kuala Namu, Sumatera ya. Medan, shoot. Saya juga dikepung juga. Masuk plak. Jadi terjadi dapat berita intelijen dikepung 4 lokasi lolos semua. Sampai tujuan. Nah, setelah itu jenderal sama ada satu lagi pengawal ya dari pengaman khusus beritahu, Pak Daud, tugas lagi ya. Hendaklah. Ini aja karena saya dimintai tolong aja, saya diperintah ya saya jalan. Dan dia ngomong, Pak Daud betul-betul pasukan siluman bener. Kenapa? Tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba langsung jalan, langsung muncul di satu tempat. Saya ngomong, ya hanya hantu yang bisa nangkap hantu. Nah itu kan kata-kata dari pasukan siluman gitu. Hanya siluman bisa nangkap siluman itu. Nah waktu itu saya diberitahu, Pak Daud waktu itu takut enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena sudah ada di medan ini untuk lapangan. Kalau sudah di lapangan, kita takut, percuma. Itu bukan jalan keluar. Betul. Ya. Yang kita hadapi gimana? Ya mainkan, tabrak, udah. Apapun resiko kita hadapi. Nah kalau kita itu panik, takut, kita tidak bisa berpikir logis. Nah di situ ini pengalaman saya nih, Bu Deborah, dalam pengamanan elit ya. Iya. Dan itu sering. Luar biasa Pak Daud. Oke, lanjut. Mantap. Oke, terus ada pertanyaan nih Pak Daud. Ini dari dikatakan begini, ada seseorang ini, bapak ini punya pabrik, terus dia bilang disuruh Tuhan tutup. Bagaimana saya menyuruh mengatakan pada pegawai-pegawai saya bahwa pabrik ini harus tutup untuk meyakinkan mereka, karena kan mereka nggak mungkin percaya disuruh Tuhan jual. Itu gimana Pak Daud? Pergumulan doa dulu, uji dulu dari Tuhan atau bukan. Betul. Jangan langsung bukan karena emosi diburu-buru utang. Nggak mau dari Tuhan. sudah dipecat semuanya pegawainya, ternyata bukan dari Tuhan. Iya. Jadi harus diuji ya. Iya. Nah, ini ada seorang ibu tanya, dia ini kan kepingin punya rumah, terus harus nyicil
harus nabung sampai bisa beli rumah atau kredit? Karena kan kita menghadapi krisis ya Pak ya, menghadapi apa tadi, inflasi. Nah, dia disuruh anaknya untuk kredit, tetapi dia berpikir apakah harus nabung saja gitu untuk menghadapi masa-masa krisis ini, lebih baik gimana Pak Daud? Pada waktu menghadapi krisis seperti ini, penting jangan utang bank. Lebih baik jangan utang ya Pak ya. Tahan. Karena kalau kita utang, kan perputaran uang agak berat. Kan bunga bank terbayar. Oh iya. Kalau saat-saat ini untuk menyimpan uang di bank aman nggak Pak Daud? Pokoknya bank pemerintah itu aja. Bank yang aman gitu ya, bank pemerintah ya. Bank pemerintah. BCA bukan pemerintah ya Pak ya? Swasta ya. Swasta ya. Jadi ke BRI aja ya Pak ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana kita tahu kalau kita ini ada kutuk keturunan atau kuasa gelap atau roh jahat yang mengikuti kita? Kan kadang kita tidak tahu. Bagaimana itu supaya kita tahu, Pak? Supaya antisipasi. Gimana, Bu? Bagaimana kita tahu kalau di dalam hidup kita itu ada kutuk keturunan atau ada kuasa gelap yang mengikuti? Kadang-kadang kita kan tidak tahu, katanya gitu. Oke, itu biasanya ada mimpi-mimpi ketemu orang mati atau hal-hal yang berbau gaib, kayak bau menyengat, tetapi tidak ada sumber baunya. Ada bau wangi, tapi tidak ada sumber baunya, gitu loh. Oh, dan itu sering terjadi ya Pak ya. Sering Jadi terjadi. tahu kalau itu ada kuasa gelap yang mengikuti atau kutuk keturunan. Oke. Terus kemudian orang Kristen yang ikut pesugihan, apakah nanti masuk neraka walaupun dia pelayanan? Ya pasti. Kalau keselamatan itu kan anugerah ya. Yeah. Tergantung detik-detik terakhir dia bertobat. Iya. Kalau detik terakhirnya sih punya kesempatan bertobat ya selamat ya Pak ya. Tapi kalau pas detik terakhir nggak bertobat, nah repotnya tuh detik terakhir dimakan setan, nah repot. Terus kemudian ini, kenapa orang yang punya ilmu gelap bisa dikalahkan dengan daun kelor? Kok berkuasa sekali daun kelor? Itu bukan dikalahkan, tapi itu hanya posisi netral. Jadi pada waktu satu unsur alam berlawanan tapi sejenis, maka kekuatan itu jadi netral, tidak berfungsi namanya. Nah, seperti orang punya ilmu kebal, dimasukkan ke dalam air, mati. Air bukan oksigen, oksigen bukan air, tapi dalam oksigen di dalam air ada oksigen kan gitu. Makanya kalau orang punya ilmu kebal masuk dalam air, hidungnya mati. Sekebal apapun. Itu pengalaman ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah dibebaskan dari kutuk? Tergantung iman ya. Dari iman kembali ke iman kita. Iya, gak main perasaan ya Pak ya. Gak usah pakai perasaan, aku sudah putus. Kutuk apa enggak, gak usah pakai perasaan, pakai iman ya Pak ya. Pakai iman. Ya. Nah, kemudian di dalam kitab Samuel 28 disebutkan Raja Saul memanggil roh Samuel yang sudah mati. Menurut Pak Daud, itu benar-benar Samuel atau arwah orang mati? Bukan. Pertama, kalau itu roh Samuel, ingat, Nabi sama dukun pangkatnya tinggi mana? Nabi kan? Ya. Kalau suatu roh bisa dipanggil, itu tingkatnya lebih rendah dari pemanggil. Kedua, muncul dari dalam tanah. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu datang dari atas. Elia, Musa. Nah, yang ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Dikatakan, Saul, kau dan keluargamu akan bersama-sama aku besok. Kenyataannya, Mephiboset dan anak Saul, namanya Isiboset, lolos dari pertempuran itu kan. Termasuk Mikal, istrinya Daud. Artinya tidak semua keluarga Saul mati hari itu. Nah, yang keempat, dari buahnya lah kamu akan tahu. Buahnya apa?
Saul bunuh diri. Ya, wah, luar biasa. Kemudian, Shalom Pak Daud, saya mau bertanya tentang kalung kesehatan. Dari manakah asal energi dari kalung kesehatan itu? Itu selalu berbau sugesti ya. Sugesti sesuatu belum tentu benar. Tidak usah dipikir lah. Nah, kemudian kalau melayani pelepasan, kemudian tidak ada manifestasi, apakah dikatakan bahwa itu tidak berhasil? Dalam pelayanan pelepasan, penting itu bukan manifest, tapi bebas dan lepas. Iya. Itu Jadi tergantung iman manifestasi juga ya, Pak ya. tergantung iman kita. Harus percaya bahwa di dalam darah Yesus, di dalam nama Yesus sudah lepas, begitu kita doakan gitu ya, Pak ya. Iya. Ada suatu hal ya dalam pelayanan pelepasan tuh dulu itu zaman dulu ya, kentut, repot toh manifestasi kentut, habis pelayanan mabok semua kan tidak semua harus gitu. yang lain ini pelepasan jadi kerasukan, kenapa taunya lari semua. Dan dalam kondisi seperti zaman sekarang ini ya, Pastor Deborah ya, investasi bodong tuh banyak terjadi. Iya, betul. Makanya dalam kondisi apapun harus tetap berpikir logis, jernih kan? Betul. Iya. Nah, itu Pak Daud. Sekarang ini kan yaitu mau menghadapi inflasi. Kan Pak Daud itu menyampaikan waktu itu ya di khotbah-khotbah Pak Daud untuk orang kalau bisa beli emas atau beli tanah, ya kan? Ya. Nah, bagi banyak yang bertanya bagaimana dengan yang tidak punya uang, apa yang harus dilakukan untuk memasuki masa-masa susah, krisis atau inflasi ini? Apa yang mereka harus lakukan? Fokuskan talenta potensi yang ada. Kita semua kan pasti punya potensi. Kita semua pasti talenta. Nah, itu yang difokuskan aja. Mempertajam namanya talenta dan ini potensi kita. Iya, terus kayak tadi itu ya Pak ya, setia mengerjakannya ya Pak ya, setia untuk mengerjakan itu. Iya. Iya ya, luar biasa. Kemudian di dalam Markus 5 ayat 12, kenapa roh-roh itu meminta memasuki babi? Bukankah itu roh? Kok mintanya masuk babi? Gimana itu? Pertanyaannya. Nggak maunya roh. Maunya roh. Terserah rohnya ya Pak ya? Iya, itu bukan urusan kita. Urusan kita. Urusan kita ngusir ya Pak ya? Oke. Pertanyaan yang kurang 3 lagi. Mana tadi ya? Ini. Kayaknya sudah deh pertanyaannya. Sebentar ya Pak. Yang lain cuma didoakan sama tugasnya. Oke. Pastor di chat ada. Hah? Ada lagi pertanyaan? Di chat. Di chat ya? Chatnya pastor maksudnya. Oh, di chat saya ya? Hah? Di chat direct ya? WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Oke. Sebentar ya. Dari YouTube, dari live YouTube. Oke. Dikatakan, Shalom Pak Daud, apakah teknologi seperti chip bisa dikalahkan dengan doa? Itu mumet ya. Gak usah diributin lah. Betul, Pastor? Kecuali chipnya itu jimat baru diusir setannya kan gitu. Lah kalau chip ini kan apa ya, besi ya, benda ya. Jadi ya harus dibuang, bukan didoakan. Dibakar gitu. Dibuang, dibakar ya kan, bukan didoakan karena ini benda ya kan, ini benda padat. Nah, ini yang terakhir. Pak Daud bertugas di istana. Apakah Pak Daud menemukan ada dampak dari doa-doa orang percaya? Pasti ada toh. Ya pastilah. Buktinya Indonesia sampai sekarang masih ada tuh. Iya, padahal harusnya sudah bangkrut dari dulu ya Pak Daud ya. Indonesia ya. Iya. Kan dikorupsi sampai bertahun-tahun. Karena gini ya. Indonesia ini yang
Pertama, rakyatnya sudah terlatih. Oh iya. Rakyatnya sudah terlatih. Coba kalau orang bule, orang Amerika masuk Indonesia, makan lombok, mencret lah dulu. Betul. Atau diare, betul? Apalagi makan rujak cingur, betul enggak? Nah, kalau di Indonesia udah biasa, betul? Betul. Jadi yang krisis model apapun, masyarakat rakyat Indonesia sudah biasa. Terlatih udah. Karena keadaan. Kedua, SDM, sumber daya alamnya itu bagus kan. Ada yang namanya itu mineral-mineralnya. Ketiga, didukung 2 musim. Nah, yang paling susah itu kalau 4 musim kan. Nah, itu. Jadi makanya Indonesia itu selalu dalam kondisi krisis apapun itu tetap stay aja. Iya. Nggak usah banyak-banyak. Asal mau capek sebentar aja di Indonesia, nanam bayam ya bisa kok. Betul. Pelihara ayam gitu ya Pak ya. Karena didukung dengan 2 musim. 8. Perempuan yang berzinah. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam Bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang."
Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga, kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa-Ku. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati,
dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.